Pemirsa, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilu 2024 menghadiri deklarasi kampanye damai di Gedung KPU Jakarta. Capres Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo bersama pasangannya Mahfud MD hadir memenuhi undangan KPU dalam acara deklarasi kampanye damai pemilu 2024 hari ini di Gedung KPU Jakarta. 2 pasangan calon lainnya juga hadir untuk memulai tahapan kampanye pemilu 2024 yang akan dimulai esok hari. Dalam acara ini, KPU juga menerima penyerahan rekor muri oleh pendiri Muri Jaya Suprana untuk rekor kirap bendera peserta pemilu terbanyak. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden juga melakukan penandatanganan plakat deklarasi kampanye pemilu damai 2024 bersama dengan pimpinan partai-partai politik dan perwakilan calon anggota DPD. Ketua KPU meyakini peserta pemilu calon presiden akan bersaing secara sehat karena pernah menjabat sebagai menteri maupun kepala daerah di periode yang sama. Bapak-bapak, para peserta pemilu presiden, para calon presiden, wakil presiden, semua ini bersahabat, semua berteman dan semua bersaudara, bahkan dalam kabinet yang sama, dalam satu periode yang sama. Sehingga sama-sama punya dan tahu persis program-program yang dilaksanakan dalam satu periode. Sama-sama pernah punya pengalaman sebagai kepala daerah, yang pada intinya beliau semua ini adalah aktif di pemerintahan. Dengan demikian, sindir-menyindir juga saya kira juga pasti akan sedikit berkurang, karena sama-sama tahu titik lemah dan titik kuat masing-masing. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal kampanye resmi untuk pemilu 2024 yang dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo mendapat sambutan antusias saat berkunjung di Istana Kedatuan Luwu, Sulawesi Selatan. Bahkan pihak istana menghadiahkan keris pusaka dan menyematkan pin kedatuan ke Ganjar Pranowo. Kedatangan Ganjar Pranowo di Istana Kedatuan atau Kerajaan Luwu mendapat sambutan hangat dari masyarakat Luwu Raya. Dengan menggunakan pakaian adat, calon presiden nomor urut 3 ini masuk ke istana melalui pintu utara, disambut dengan 3 tarian tradisional serta ritual kedatuan. Capres yang didukung Partai Perindo ini menyambut positif aspirasi pihak Kedatuan Luwu terkait pembentukan Kabupaten Luwu Tengah serta Kabupaten Luwu Raya jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam kesempatan kunjungannya, pihak istana menghadiahkan Ganjar keris yang diberi nama keris Sapu Kala, serta pin kedatuan yang disematkan langsung keluarga kerajaan. Mudah-mudahan kehadiran ini bisa bermanfaat. Kami mendengarkan tadi soal potensi-potensi yang ada di daerah yang mesti dikembangkan. Ganjar juga mengaku sangat terharu dan berterima kasih kepada masyarakat Luwu Raya dan para simpatisan, termasuk partai pendukung dan pengusung yang menerima kunjungannya dengan antusias. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sementara itu, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat dukungan dari Gerakan Nusantara, anak muda satu nusa, satu suara. Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memulai kampanye pada hari esok di Jabodetabek. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat dukungan dari Gerakan Nusantara, anak muda satu nusa satu suara dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Pasangan Amin dinilai memiliki program-program yang memperhatikan kehidupan anak muda. Menurut Anies, dirinya menghormati para anak muda karena memilih terlibat dalam proses politik. Sementara itu, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memulai kampanye esok.
Prabowo mengatakan dirinya akan memulai kampanye di sekitaran Jabodetabek dan akan berbagi tugas bersama Gibran. Diketahui masa kampanye akan mulai pada 28 November dan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polres Jakarta Utara menetapkan pengemudi mobil Pol PP sebagai tersangka. Sebelumnya 2 orang tewas serta 5 orang luka-luka akibat tabrakan di Jalan Flyover Tanjung Priok. Satlantas Polres Metro Jakarta Utara menetapkan AH, pengemudi mobil Satpol PP Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai tersangka dalam sebuah kecelakaan yang menewaskan 2 orang serta 5 orang luka-luka lainnya. Peristiwa bermula saat kendaraan yang dikemudikan tersangka oleng ke kanan dan kiri dan akhirnya menabrak sejumlah pemotor saat melintas di flyover Tanjung Priok. 1 pengemudi ojol tewas terlempar dari atas flyover, sementara 1 anggota Satpol PP tewas di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan alat bukti yang sah, maka pengemudi kendaraan roda 4 kami tetapkan sebagai tersangka. Yang bersangkutan ini mau menyalip, cuma saat mau kembali ke lajurnya tidak memperhatikan kendaraan yang berada di lajur kirinya. Tersangka terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Oknum Pas Pampres dan 2 oknum TNI AD dituntut hukuman mati serta dipecat dari Kesatuan TNI oleh Auditor Militer Jakarta dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan terhadap pemuda Aceh bernama Imam Masikur di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Tuntutan ini berdasarkan perbuatan para terdakwa yang dinilai sangat sadis. Oknum Pas Pampres Praka RM bersama 2 oknum anggota TNI AD lainnya, Praka HS dan Praka J, kembali menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan terhadap pemuda Aceh bernama Imam Masikur di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Dalam sidang kali ini, Auditor Militer Jakarta menuntut para terdakwa agar dihukum mati dan dipecat dari Kesatuan TNI. Agar Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri para terdakwa dengan hukuman berupa terdakwa 1 dengan pidana penjara, terdakwa 1 pidana pokok, pidana mati, pidana tambahan dipecat dari dinas militer CKI TNI Angkatan Darat, terdakwa 2 pidana pokok, pidana mati, pidana tambahan dipecat dari dinas militer CKI TNI Angkatan Darat. Terdakwa 3, pidana pokok, pidana mati, pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI Angkatan Darat. Pasalnya perbuatan para terdakwa sudah masuk dalam kategori sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Selain itu, perbuatan terdakwa juga telah melanggar sumpah prajurit dan mencoreng nama baik kesatuan. Pasal yang terbukti auditor yakin adalah pasal 340 Yungto 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan secara bersama-sama, dan pasal 328 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, penculikan secara bersama-sama. Sebelumnya 3 prajurit itu diketahui sudah beberapa kali memeras dan menculik penjaga toko kosmetik di sekitar Jabodetabek, termasuk diantaranya Imam Masikur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah permukiman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari operasi ini 4 pengedar dan seorang bandar narkoba berhasil ditangkap. Permukiman padat di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, digerebek Satres Narkoba Polrestabes Medan. Saat masuk ke perkampungan, sejumlah warga yang diduga sebagai pelaku narkoba mencoba kabur dari sergapan petugas. Dalam penggerebekan kali ini, polisi berhasil menangkap 4 pengedar narkotika jenis sabu. 1 diantaranya merupakan wanita. Polisi juga mendapati barang bukti beberapa paket sabu siap edar seberat 51 gram.
Selain itu, polisi juga menangkap satu orang bandar narkoba berinisial NA yang berpura-pura tidur di dalam rumahnya. Namun ketika pelaku hendak dibawa, pihak keluarga pelaku sempat menghadang polisi. Kita berhasil mengamankan dan menangkap 5 orang, 4 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Di mana kelima orang ini perannya 4 orang sebagai pengedar ataupun pengecer. Namun saat kami berhasil mengamankan 1 orang yang kita duga sebagai bandar besar di wilayah Percusetuan ini. Polisi melakukan pengawasan ekstra mengingat peredaran narkoba di perkampungan ini sering terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. 2 orang terluka akibat ledakan yang terjadi di sebuah kios di Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor. Detik-detik terjadinya ledakan yang diduga berasal dari tabung gas LPG ukuran 3 kg terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di depan lokasi kejadian, terpantau detik-detik terjadinya ledakan di sebuah kios Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor. Terlihat ledakan begitu dahsyat hingga membuat sejumlah material terlempar jauh dan mengenai seorang pengendara motor. Ledakan pada Senin pagi itu diduga berasal dari tabung gas LPG ukuran 3 kg lantaran tercium bau gas di lokasi kejadian, yakni sebuah kios jamu di pasar tersebut. Pas saya buka baru pasang terpal, udah mencium bau gas gitu. Saya pulang, adek baru beres pasang. Pas begitu adek saya ngangkatin bubur ke gerobak itu, itulah kejadiannya. Akibat ledakan 2 orang yakni adik penjual bubur dan seorang pengendara motor yang melintas mengalami luka-luka. Kedua korban telah dilarikan ke rumah sakit, sementara polisi telah memberi garis pembatas untuk kepentingan penyelidikan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Diduga hilang kendali, sebuah minibus terguling dan terbakar di ruas tol Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Meski tidak menimbulkan korban, akibat kebakaran tersebut kondisi mobil ludes terbakar. Video amatir detik-detik pasca kecelakaan dan terbakarnya sebuah minibus mewah di ruas tol Bintaro, Tangerang Selatan, Banten terekam kamera warga. Kobaran api membakar seluruh badan kendaraan yang sudah dalam posisi miring. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api. Namun naas, kendaraan hangus, bahkan bagian dalam mobil nyaris hanya menyisakan kerangka kursi saja. Menurut petugas Laka Lantas Polsek Pondok Aren, sebelum terbakar mobil sempat menabrak tiang penerangan jalan hingga terbalik. Beruntung pengemudi berhasil diselamatkan pengendara lain sebelum api membakar minibus. Kendaraan dari arah keluar exit tol Bintaro menuju ke Permata. Itu sebelum mereka berjalan, mereka hilang kendali. Sudah oleh ke kanan dan menabrak daripada tiang listrik. Kemudian keluar jalur dan akhirnya terbalik mobil dan keluar asap dan terbakar. Sementara itu minibus yang hangus kemudian dievakuasi ke markas Satlantas Polres Tangerang Selatan. Meski tidak menimbulkan korban akibat kecelakaan tunggal ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga desa Rawaburung, Kabupaten Tangerang berunjuk rasa di Jalan Perimeter Utara, akses Bandara Soekarno-Hatta pada Senin siang. Warga menuntut uang ganti rugi bangunan yang dipakai untuk landasan pacu runway 3. Ratusan warga Burung Kabupaten Tangerang, Banten melakukan demonstrasi menuntut pembayaran ganti rugi kepada pihak Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta. Para demonstran menuntut pihak terkait untuk segera membayar ganti rugi yang belum dibayarkan sejak 5 tahun lalu. Diketahui 97 bangunan tempat tinggal warga ini digusur untuk dijadikan perluasan landasan pacu runway 3 Bandara Soekarno-Hatta.
Ini waktu ini kan saya diukur per meter yang katanya mau dibayar. Ternyata saya diajak doang. Saya udah ke pengadilan, ya udah ke sini udah sering demo sering saya nih. Tapi dianggap sepele, kemudian kan udah hampir 5 tahun lah. Akibat aksi unjuk rasa warga Jalan Perimeter Utara, akses menuju Bandara Suta dan Jakarta mengalami kemacetan panjang. Warga juga mengancam akan mengerahkan massa lebih banyak dan memblokade jalan tersebut apabila pihak Angkasa Pura II Bandara Suta tidak kunjung membayar hak warga. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sejumlah perumahan di Tangerang, Banten terendam banjir setelah hujan deras mengguyur. Beruntung banjir tidak berlangsung lama dan langsung surut. Hujan deras mengguyur wilayah Tiga Raksa, Tangerang, Banten membuat sejumlah perumahan dan akses jalan terendam banjir. Selain akibat hujan deras, banjir juga diakibatkan buruknya saluran drainase. Sejumlah warga yang menggunakan sepeda motor terlihat mengalami mati mesin dan terpaksa menuntun kendaraannya. Ketinggian banjir dari 20 cm hingga 1 meter terjadi pasca hujan deras. Beruntung banjir tidak berlangsung lama dan kurang dari 2 jam air pun surut. Ya mungkin hujan terlalu deras ya kencang. Terus mungkin ini kan aliran got-nya agak menyempit lah karena mungkin lama nggak ada ini akhirnya kan meluap. Jadi otomatis tempat penampungan air got ini meluap lah nggak cukup. Sebelumnya sini sering banjir Pak? Nggak pernah. Ya mungkin karena ini got-got pada banyak sampah. Jadi saluran airnya tuh kurang lancar. Banyak pembuangan sampah yang nggak jelas. Di sini sering memang Bu? Baru ini. Warga berharap ada perbaikan saluran air sehingga air bisa mengalir dengan lancar dan tidak menimbulkan banjir kembali. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular piton sepanjang 4 meter di kawasan permukiman warga Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Evakuasi berjalan dramatis karena ular bersembunyi di dalam saluran air. Warga Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan digegerkan dengan kemunculan ular piton sepanjang 4 meter yang bersembunyi di sebuah saluran air dekat permukiman warga. Evakuasi berjalan dramatis karena butuh alat berat untuk mengeluarkan tubuh ular dari dalam saluran air. Kemunculan ular pertama kali ditemukan warga yang mendengar suara ayam yang hendak dimangsa oleh ular piton. Evakuasi itu dibantu dengan ekskavator. Kebetulan ada ekskavator lewat. Kebetulan warga minta tolong dulu karena itu ularnya lari masuk ke lubang. Jadi warga dari ekskavator itu membantu kami untuk mengevakuasi ular tersebut. Ular piton kini dievakuasi di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare untuk selanjutnya dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, hari keempat masa gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Baik Hamas maupun Israel berwacana memperpanjang masa gencatan senjata. Asap hitam terlihat dari jalur Gaza di tengah gencatan senjata antara Hamas dan Israel di hari keempat. Saat ini baik Hamas maupun Israel sedang mempersiapkan pertukaran sandera. Israel mengatakan akan memperpanjang gencatan senjata 1 hari untuk setiap 10 sandera tahanan yang dibebaskan. Hamas juga mengatakan pihaknya berharap untuk memperpanjang gencatan senjata yang dimediasi Qatar dan Amerika di Mesir. Sinyal perpanjangan gencatan senjata juga datang dari Israel dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. החזרנו הערב עוד קבוצה של חטופים, ילדים ונשים, ואנחנו מתרגשים עד עומק ליבנו, העם כולו, כשרואים את האיחוד הזה של המשפחות, פשוט מרטיט את הנפש. דיברתי עכשיו עם הנשיא ביידן בהתרגשות רבה, כמובן גם על הילדה הקטנה אביגיל, איזה אושר לראות אותה איתנו,
אבל מנגד איזה צער שהיא חוזרת למציאות שאין לה הורים. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya gencatan senjata secara permanen. Sungguh tidak masuk di nalar, sungguh tidak masuk di dalam nurani kita. Di dunia yang super modern sekarang ini masih terjadi perang dan pembantaian secara terang-terangan yang merenggut warga sipil, yang merenggut perempuan dan anak-anak. Tragedi kemanusiaan di Palestina tidak bisa ditolerir sedikit pun. Gencatan senjata harus segera dilakukan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat, dan perundingan damai harus segera dimulai. Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan hal tersebut tegas dinyatakan dalam Konstitusi Indonesia. Indonesia juga memiliki pengalaman panjang dalam merajut keberagaman, dalam menjembatani perbedaan-perbedaan, dan dalam mempersatukan kemajemukan. Antrian truk yang membawa bantuan dan bahan bakar melintas di perbatasan Rafah ke jalur Gaza Selatan. Sesuai kesepakatan, dalam sehari 200 truk diizinkan masuk jalur Gaza. Komite Palang Merah Internasional komitmen akan memasok obat-obatan ke rumah sakit di jalur Gaza. Pengiriman ini termaksud barang-barang penting, termaksud gas untuk memasak makanan kaleng dan tenda darurat untuk membantu warga yang kehilangan rumahnya. Pemirsa, biaya penyelenggaraan ibadah haji 2024 disepakati Komisi 8 DPR sebesar 93,4 juta rupiah. Namun calon jemaah hanya membayar 56 juta, sedangkan sisanya dari nilai manfaat keuangan haji. Sebelumnya biaya penyelenggaraan ibadah haji 2024 diusulkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebesar 105 juta per jamaah. Panitia Kerja Komisi 8 DPR menyepakati besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji 2024 sebesar 93,4 juta rupiah. Besaran biaya haji yang disepakati terdiri atas dua komponen, yakni biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung jemaah sekitar 56 juta atau 60%. Dan penggunaan nilai manfaat per jamaah sebesar 37 juta atau 40% dari total besaran biaya ibadah haji. Dengan skema ini penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar 8,2 triliun rupiah. Selain itu Komisi 8 DPR RI juga mengusulkan adanya penambahan petugas haji, sebab kuota petugas haji pada tahun ini hanya sebanyak 2.210 orang. Sebelumnya pada 13 November 2023, lalu Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengajukan usulan BPIH sebesar 105 juta rupiah per jemaah. Pemirsa, puluhan ribu warga Jember menghadiri sholawat kebangsaan Gema Quran dan sholawat untuk Indonesia Sejahtera. Acara ini juga turut dihadiri Cawapres Mahfud MD dan Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Puluhan ribu warga Kabupaten Jember larut dalam lantunan sholawat yang digelar oleh MNC TV di lapangan Jember Edu Garden, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Acara akbar sholawat kebangsaan Gema Quran dan sholawat untuk Indonesia Sejahtera ini digelar untuk mendoakan bangsa Indonesia agar selalu aman dan damai. Ini untuk kesejukan batin kita. Ini bersatu lintas partai, lintas golongan, lintas sekte dan sebagainya itu bersatu. Ini kan sholawat kebangsaan itu untuk doa untuk kedamaian, untuk kenyamanan, untuk kesejukan, untuk kerukunan. Itu intinya sholawat itu. Saya tidak perlu ngulang karena Pak Mahfud sudah jelaskan, yang jelas sangat sukses. Ini banyak sekali, 50.000 ada. Dan yang saya sangat impress, sangat menghargai ya, sangat santun, tenang, duduk semua rapi begitu.
Sholawat yang dihadiri oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi ini juga diwarnai dengan pemecahan rekor muri. Museum Rekor Indonesia memberikan penghargaan pemecahan rekor muri Khatam Al-Quran oleh 750 qori yang diprakasai oleh Faida selaku Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Maria Elizabeth dan Suryadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Danau Toba kembali dipercaya menggelar event bertaraf internasional. Kali ini Danau Toba menjadi tuan rumah dari kejuaraan Aquabike Jet Ski World Championship 2023 yang melibatkan 118 pembalap internasional dari berbagai dunia. Aquabike Jet Ski World Championship 2023 menjadi energi baru untuk membangun destinasi wisata super prioritas Danau Toba yang berkualitas dan berkelanjutan. Selama 4 hari ajang ini mampu menyedot lebih dari 100.000 pengunjung lokal maupun internasional untuk datang ke Danau Toba. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno berharap ajang ini dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi kami sangat yakin dengan hari ini walaupun hujan, masyarakat antusias dan kami berharap juga hotel-hotel terisi, UMKM produk-produknya bisa terjual dan dampak ekonomi kepada masyarakat bukan hanya di kawasan Kabupaten Toba tapi di Dairi juga kita harapkan nanti di Dairi dan Karo. Sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas, Danau Toba siap menggelar berbagai ajang kelas dunia yang bertujuan untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Widya Bayugati, iNews melaporkan. Keseruan lomba motor pengangkut gabah dalam adu ketangkasan di sirkuit persawahan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, puluhan buruh angkut gabah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan saling adu ketangkasan di sirkuit persawahan dalam lomba motor taksi atau motor pengangkut gabah. Lomba balapan menggunakan motor modifikasi yang sehari-harinya digunakan untuk mengangkut gabah saat panen padi tiba. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Beginilah keseruan lomba ketangkasan balap motor taksi yang digelar para petani di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Sekilas, lomba ini mirip dengan balap motor cross pada umumnya. Namun ternyata ada yang unik dan berbeda. Pasalnya, peserta balapan motor diharuskan membawa sekarung gabah sambil melaju di sirkuit persawahan. Tak jarang, para peserta berhenti untuk sekedar memperbaiki posisi karung gabah yang mereka angkut. Selain peserta dewasa, balap motor ini juga diikuti oleh anak-anak yang dibagi dalam 7 kelas. Di antaranya kelas mini trail matic, mini trail manual, dan mini trail bebas. Nah ini kan banyak anak yang ikut Pak, itu sasarannya apa sih Pak? Yang sasarannya itu kita cari bibit-bibit di Kabupaten Pinrang. Ya, bibit klosep tadi. Ya. Terus yang ini sendiri Pak, petani yang taksi itu, yang pengangkat gabah itu bagaimana nih? Itu hiburan atau bagaimana? Itu hiburan Pak. Ketangkasan balap motor taksi ini digelar sebagai wujud syukur petani saat panen raya dan sebagai hiburan bagi masyarakat di Kabupaten Pinrang. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.